Allah, 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 ya Allah. Negeri Palestina ini adalah negeri yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah negeri ini menjadi negeri yang diperebutkan, bahkan sampai hari ini saudara-saudara kita berjuang, mereka berjihad, mereka menyatukan barisan mereka, mereka menguatkan persaudaraan mereka untuk menghalau orang-orang yang ingin menguasai negeri Palestina. Kaum Zionis, orang-orang yang penuh dosa, yang tidak beradab, mereka ingin menguasai negeri itu karena kebiadaban mereka. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan di dalam Al-Qur'an, la tufsidunna fil ardi marratain. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian ini melakukan kerusakan, berbuat kerusakan di bumi ini berkali-kali, 2 kali lipat dilakukan kerusakan oleh mereka di muka bumi. Maka bumi Palestina saat ini sedang coba dikuasai oleh mereka semua, karena mereka ingin merebut negeri Palestina yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hamba-hambanya nanti yang dapat membebaskan negeri Palestina dari tangan jahat kaum Zionis. Siapapun nanti akan dikirimkan oleh Allah taala, hamba-hambanya oleh Allah, yaitu hamba-hamba yang dipilih oleh Allah taala. Hamba-hamba itulah nanti yang dikehendaki oleh Allah taala, mereka mampu membebaskan Palestina dari tangan kaum Zionis yang menguasai negeri Palestina saat ini. Hal ahad ya'rif man haula? Apakah di antara kita ada yang tahu siapakah hamba-hamba Allah ini yang nanti akan membebaskan Palestina? Hal hum ahlu Filistin? Apakah mereka ini orang Palestina? Mal jawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang tahu siapakah orang-orang yang dapat membebaskan negeri Palestina dari tangan jahat orang-orang Zionis itu? Ada yang tahu jawabannya? Bukan orang Palestina ya. Tamam? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu silakan. Orang Indonesia. لا أحسنت لكن بشروط. ليس كل شعب إندونيسيا إلا من حقق بعض الصفات. ما هي هذه الصفات؟ Beliau menjawab orang Indonesia. Syekhnya mengatakan bisa jadi orang Indonesia, tetapi tidak semua orang dapat membebaskan Palestina. Orang yang dapat membebaskan Palestina dari tangan Zionis haruslah orang yang memenuhi syarat menurut Allah Ta'ala. لكن وأنا والله على ما أقول شهيد أني أقول من كل قلبي أنه وهذا يعني كلام مشتهر منتشر بين إخوانكم في فلسطين خاصة في قطاع غزة، أنه كما حرر المسجد الأقصى في الزمن الأول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم حرره ثانية صلاح الدين الأيوبي رحمة الله تعالى عليه. نحن كلنا يقين وإيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، وبإخواننا في هذه الأرض الآمنة الطيبة المباركة أرض إندونيسيا، أن يخرج منها ليس رجلا واحد، ليس صلاح الدين الأيوبي، إنما يخرج صلاح الدين الأندونيسي ومعه جيش كامل من إندونيسيا يحررون أرض فلسطين إن شاء الله تعالى. وأنا أقول لكم على يقين بهذا لما نراه على وجوهكم من حب وتقدير لإخوانكم المجاهدين في فلسطين. فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأرض الطيبة المباركة أرض إندونيسيا مباركة، وأن يجعل فيها وعلى أيديكم إن شاء الله تحرير المسجد الأقصى المبارك. اللهم آمين. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengucapkan dari hati beliau yang paling dalam setelah beliau banyak melihat wajah-wajah orang Indonesia. Ini wajah orang Indonesia nih, wajah banyak senyum ya, wajah yang ramah, wajah orang-orang baik semua insyaallah ya. Beliau memberikan kesaksian dari hati beliau yang paling dalam, dan ini masyhur dari kalangan orang-orang yang ada di Palestina. Di Palestina itu terkenal bahwa ada kaum nanti yang dapat membebaskan Palestina sebagaimana Palestina dibebaskan di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sayyiduna Umar bin Al-Khattab dulu membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis,
lalu kemudian dikuasai kembali oleh Zionis, lalu dibebaskan kembali oleh seorang manusia mulia bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Sebagaimana negeri itu dibebaskan oleh Umar bin Al-Khattab, oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka nanti akan lahir Salahuddin Al-Ayyubi. Dan insya-Allah Salahuddin yang lahir itu adalah Salahuddin Al-Andonisi, kata beliau. Akan lahir Salahuddin dari Indonesia yang nanti akan memiliki pasukan yang sangat banyak. Pasukannya adalah orang-orang soleh, pasukannya adalah para penghafal Quran, pasukannya adalah mereka yang qiyamul lail, dan insya Allah akan lahir nanti Salahuddin Indonesia yang nanti membebaskan Palestina dari tangan Zionis, insya Allah. Amin ya rabbal. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أي أن الله سبحانه وتعالى سوف يرسل عبادا لنا، عباده. لماذا؟ لأجل ماذا؟ أصحاب قوة، أصحاب عزيمة. ما معنى أولي بأس شديد؟ أصحاب عزيمة، لهم صفات. عندما نذكر صفاتهم الآن يأخذونها بقوة، كما قال ربنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يأخذون الأمر بجدية. عندما يعرفون أن من صفات هؤلاء 1 2 3 يكون حازما جادا في أن يتمثل هذه الصفات. من هم عباد الله سبحانه وتعالى؟ أين تفسيرهم؟ أين شرحهم؟ أين نجدهم؟ الآن نقول نجد. Ayo, tafadhal. Beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, pasti nanti Allah akan mengirimkan pasukan-pasukan yang memiliki kekuatan. Uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan. Orang yang bisa membebaskan Palestina itu adalah orang yang kuat, orang yang dahsyat nanti yang bisa membebaskan Palestina sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala tidak akan membiarkan negeri Palestina yang diberkahi dengan keberadaan Baitul Maqdis, dengan keberadaan Masjidil Aqsa, tidaklah Allah biarkan dia dikuasai oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga pasti Allah akan kirimkan hamba-hambanya yang memiliki kekuatan. Dan siapakah hamba-hamba Allah tersebut? Insya Allah akan nanti disampaikan berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. أنا سأقول الآيات مباشرة. أيوة. يعني kalau kita cari di awal Quran sampai terakhir menjelaskan ibadullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada surat kecuali surat apa? Surat Al-Furqan. Surah Al-Furqan. Dan semoga jemaah masjid kalau kita balik ke rumah membaca tafsir ayat ini. Tapi insyaallah kita coba menjelaskan sedikit. Kita dengar ayat ini dari Najah. Ya, silakan. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Maka adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu yang berjalan di muka bumi, mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Dan apabila datang orang-orang yang menghina mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam dan siang dengan bersujud dan diri kepada Tuhan. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam
نعود إلى الآيات الأخرى الكريمة أيها الإخوة الكرام. قال الله سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. كيف صفاتهم؟ الله ذكر صفات المشي، ولا يقصد بأن يمشون على الأرض هونا أنهم بتواضع، لا، الله ذكر صفة مشيهم أنهم يمشون بعزيمة، يمشون بإصرار، يمشون بهمة. إذا كان مشيهم هكذا فكيف حال همتهم في العبادة، في الصلاة، في الذكر، في كل شيء لله سبحانه وتعالى، فإنهم أكثر اجتهادا وأكثر قوة إن شاء الله تعالى. إذا كان حال مشيهم هكذا فكيف الأمور الأعظم من المشي؟ فلهذا أيها الإخوة الكرام، إذا أردت أن تكون من جيش صلاح الدين القادم بإذن الله يجب أن تكون صاحب همة، يمشون على الأرض هونا، تبتعد، وخاصة أنكم كلكم ما شاء الله من السن الكبير، من الجيل الكبير، تنتبهون أيها الإخوة الكرام لأولادكم أن تتشبه الفتاة بالولد والولد بالفتاة. هذه مصيبة، هذه من الطوام، من طوام العصر، هذا ملعون في الأرض قبل الدنيا. لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، يعني لا يمشي، إذا يمشي على الأرض الرجل يكون رجلا، والمرأة تكون مرأة. تمام؟ لابد أن نكون هكذا، هونا لين. عندما يمشي على هذه الأرض يعني لا يكون متكبر كأنه هو الوحيد الذي لا يرى أحدا على وجه هذه الأرض، والوصول إليه أصعب من الوصول إلى الشمس. هذه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن هين لين إذا استقيد استقام. لو تريد أن تقوده يسير معه، وإذا استنيخ استناخ. ما معنى؟ تعرفون الناقة عندما تجلسها وتقعدها هكذا المؤمن لين. Masya Allah. Ini beliau menyampaikan berdasarkan ayat dalam surah Al-Furqan sebagaimana yang dibaca oleh Najah tadi ya. Orang-orang yang nanti Allah takdirkan dapat membebaskan Palestina dari tangan Zionis. Karena Palestina ini adalah negeri yang diberkahi, negeri yang diisra oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran: wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama ciri dari hamba-hamba Allah yang nanti akan membebaskan Palestina adalah apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dalam keadaan tawadhu, mereka berjalan tidak dalam keadaan sombong. Jadi mereka kalau dia berjalan dia tidak merasakan sombong, seolah-olah jalan raya milik dia sendiri. Kalau naik motor itu standing, gak peduli kiri dan kanan, seolah-olah jalanan itu punyanya dia. Jadi orang yang nanti ditakdirkan oleh Allah Ta'ala membebaskan Palestina dan dia menjadi hamba Allah adalah apabila dia berjalan dalam keadaan tawadhu. Tetapi dia berjalan dengan menjaga wibawanya, dia berjalan dengan menjaga izzahnya Islam. Jadi jalannya saja dijaga, apalagi yang lainnya. Kalau gaya berjalannya saja dia jaga, apalagi yang lainnya pasti akan dia jaga. Jangan ini malah ada laki-laki jalannya kayak perempuan, jalannya gemulai, terus nanti perempuan jalannya kayak laki. Ini enggak termasuk di dalam ibadur rahman. Karena ibadur rahman itu adalah kalau laki dia berjalan dengan gayanya lelaki, kalau perempuan dia jalan dengan gayanya perempuan. Tidak boleh kebalik-balik, perempuan jalan kayak laki, laki jalan kayak perempuan. Maka ini nanti akan dapat menimbulkan tasyabuh, saling menyerupai satu dengan yang lainnya. Jadi ciri pertama dari hamba Allah yang membebaskan Palestina adalah orang yang kalau dia berjalan dalam keadaan tawadhu, tidak dalam keadaan sombong. Allah